Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dalam program studi pendidikan agama Islam pada LPTK UIN Antasari Banjarmasin. NIM PPG saya 250401132126. Nomor peserta PPG saya 631072000538. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 7B di SMP Negeri 4 Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran deep learning dan rekaman ini dilakukan pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan dan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abitu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak ingin absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua. Alhamdulillah. Hanya untuk bajunya hari ini hari Kamis pakai pramuka. Alhamdulillah semuanya pakai pramuka sudah lengkap. Lantainya juga bersih, sudah disapu? Sudah. Alhamdulillah. Seperti biasa, kita biasanya membaca surah pendek. Hari ini kita akan membaca surah pendek Al-Kautsar. Mari kita bersama-sama membaca surah pendek Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, mari bersama-sama kita menyanyikan salah satu lagu nasional Garuda Pancasila. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian untuk pembelajaran yang telah kita pelajari. Kalian apakah masih ingat tentang rukun iman? Masih. Ada berapa rukun iman? 6. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Dua apa? Iman
melakukan perbuatan dosa dan dia ingin bertaubat, apakah kira-kira dosanya akan diampuni? Menurut kalian, diampuni atau tidak? Kenapa jadi dosa-dosa orang yang meminta maaf kepada Allah itu diampuni? Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Namanya adalah Al-Ghaffar atau Al-Ghafur. Dan itu adalah salah satu dari nama Allah. Dan hari ini kita akan belajar lagi tentang nama-nama Allah selain daripada itu. Selain daripada itu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk semangat hari ini, mari kita yel-yel dulu lah. Yel-yel dulu. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. PAI. Ya, tepuk tangan untuk kita dulu. Terima kasih karena hari ini sudah siap semuanya. Kita mulai masuk ke pembelajaran. Kita hari ini akan belajar tentang Asmaul Husna. Dan yang akan kita pelajari di hari ini adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Basir. Semoga hari ini kita dilancarkan untuk belajar tentang nama-nama Allah inilah. Bapak jelaskan dulu apa itu Asmaul Husna. Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari inilah. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian nanti akan mengerti apa itu Asmaul Husna. Kalian akan mengerti apa itu Asmaul Husna. Yang pertama. Yang kedua, kalian nanti bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, di dalam rumah ataupun bermasyarakat, dan dengan teman-teman sejawat kalian lah. Yang ketiga, kalian akan mempunyai rasa percaya diri, jujur, sikap disiplin, dan motivasi yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan dari tiada dan yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Jadi Allah Ta'ala itu mempunyai nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 24. Pengertian Asmaul Husna. Asma itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah nama. Husna artinya baik. Jadi apabila kedua itu digabungkan, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Nanti kita akan menghayati Asmaul Husna, namun tidak semua, tidak 99, karena kebanyakan kalau dibahas tidak cukup waktunya. Jadi kita akan membahas 4 saja. Ya, pertama itu ada nama Allah Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Al-Basir. Al-Alim itu artinya yang Maha Mengetahui. Jadi Allah Ta'ala itu pasti tahu
apapun yang kita lakukan. Bagaimanapun kita melakukan sesuatu, Allah akan tahu. Nah, Allah akan tahu. Maka berhati-hatilah dalam segala hal. Nah, jadi Allah itu pasti tahu. Nah, bagaimanapun kalian bersembunyi, dimanapun kalian bersembunyi, Allah Taala pasti tahu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Izin tanya Pak. Ya, silakan. Ya. Bagaimana contoh alim? Bagaimana contoh al-alim? Oke, Dian bertanya, katanya bagaimana contoh al-alim ini Pak? Contohnya, kita kasih gambar lah supaya mencontohkan. Kasih gambar. Nah, kalian ada yang tahu ini apa? Ini contoh. Contohnya ada seseorang laki-laki yang ingin mengambil dompet seorang perempuan. Namun seorang perempuan itu dia tidak tahu. Nah, tetapi Allah pasti tahu apa yang dilakukan oleh si pria tersebut. Hah? Allah pasti tahu. Nah, ini salah satu contoh perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang pria itu kepada wanita tersebut. Walaupun wanita itu tidak tahu, tapi Allah akan tahu. Kalian, Bapak minta untuk bikin kelompok lah, untuk bikin kelompok. Oke, Bapak bagi kelompoknya ya. Bapak bagi kelompoknya. Untuk di sana ada Cahaya, Tika, Abi, itu kelompok 1. Dan di sini Fadil, Hasan, Taha ini kelompok 2, Salsabila, Adin ini kelompok 3, dan Ratu, Mamuda, Stella itu kelompok 4. Bapak minta tolong kalian analisa dan berikan beberapa. Nah, tolong Bapak minta kalian diskusi dan Bapak minta analisa dan berikan beberapa hikmah tentang pembelajaran tadi. Dan Bapak bagi untuk kelompok 1 itu al-alim yang dicarikan analisa dan beberapa hikmahnya. Kelompok 2 al-khabir, kelompok 3 as-sami, dan kelompok 4 al-basir. Nah, jadi Bapak minta tolong dicatat, tolong dicoba untuk presentasi di depan nanti. Kalian itu nanti maju semuanya. Setelah itu memperkenalkan kelompoknya dan nama-nama kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan memberikan beberapa hikmah tentang sifat Allah yaitu al-alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan al-khabir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisa dan beberapa hikmah tentang sifat Allah al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Maksudnya, penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi oleh jumlah, waktu, jarak, dan tempat, sehingga segala sesuatu di alam raya ini, walaupun lembut, halus, kecil, dan tidak tampak oleh mata manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihatnya. Jadi, walaupun kita melakukan kejahatan dengan sembunyi-sembunyi, Allah tetap akan melihat. Bagaimana? Kalau kurang jelas bisa diulang? Jelas. Oke. Tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 4. Sekian presentasi
presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Untuk kalian, karena kalian sudah belajar, jadi kalian harus bisa benar-benar menerapkan ini semua di dalam kehidupan sehari-hari kalian, di dalam bermasyarakat, di dalam rumah, keluarga, teman, sejawat, di sekolahan, kepada guru-guru kalian. Kalian harus baik. Kenapa? Karena Allah pertama, Al-Alim, Allah mengetahui. Kedua, Allah Al-Khabir, Allah Maha Teliti. Ketiga, As-Sami, Allah Maha Mendengar. Keempat, Al-Basir, Allah Maha Melihat. Jadi kalian harus benar-benar menjaga diri kalian supaya kalian terhindar dari dosa. Oke, Bapak kira materi kita alhamdulillah sudah selesai. Apa ada yang ingin memberikan kesimpulan untuk hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, yang mengangkat tangan hanya Ratu. Oke, silakan berdiri Ratu. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, pertama, kita bisa memahami makna asmaul husna. Dua, bisa menerapkan kebaikan di dalam keseharian kita dan menjaga diri agar tidak berperilaku buruk. Tiga, membuat kita percaya diri, jujur dan baik perilaku dari ucapan dan tingkah laku karena Allah selalu mengawasi. Ya, tepuk tangan untuk Ratu. Oke. Sebelum berakhir, Bapak ingin kasih sebentar supaya kita santai sebelum menutup pembelajaran hari ini. Kawan, ini siapapun yang tahu, silakan angkat tangan. Semuanya boleh angkat tangan, tapi siapa yang cepat itu nanti Bapak yang tunjuk ya. Oke, pertama, apa arti Al-Alim? Silakan. Oke, Fadil. Oke, Allah Maha Mengetahui. Kita cek dulu ya, kita cek apakah betul atau tidak. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Fadil. Ya, setelah ya sudah selesai semuanya pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kan nanti kita akan belajar masalah zikir dan sholat lah. Zikir dan sholat. Oke, zikir dan sholat. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Bagaimana perasaan hari ini? Nah, Bapak tanya lagi satu kali. Bagaimana perasaan hari ini? Oke, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, Bapak minta kepada Fadil. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Iya.